Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a bil kitab wal ifada wal istifada wal hasn ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasul wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalat al-khayr ibtiwa'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Jamaah sholat subuh Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrillah. Di pagi hari ini tanggal 19 Sya'ban, Allah kurang lebih 10 hari lagi, mudah-mudahan kita masih diberi usia oleh Allah masuk ke bulan Ramadan. Alhamdulillah wa syukrillah. Di pagi hari ini kita bisa mengawali dengan ibadah majelis ilmu yang mana kita harapkan mudah-mudahan ini menjadi sebab kebaikan keselamatan kita semua. Mudah-mudahan menjadi sebab ketersambungan kita dengan para ulama, para salihin, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kita ya ngaji begini. Ini tanamkan dalam hati kita bahwa kita sedang menyambungkan diri dengan golongan mereka dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Mudah-mudahan kelak kita bisa bersama mereka dalam keselamatan dan kenikmatan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sampai di hadis kedua dalam babun fil yaqini wat tawakkul. Bab dalam keyakinan dan tawakal. Keyakinan dan tawakal ini adalah satu harapan yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang sudah tua. Semuanya yang muda juga harus memperkuat keyakinan dan tawakal. Tapi di usia tua itu lebih upayakan untuk menyeimbangkan keadaannya. Ya, kalau sudah tua itu untuk bisa menjadikan dirinya kuat harus berbekal yakin dan tawakal. Bisa hanya dunia, hanya mikir hal yang sudah bukan masanya dia memikirkannya, itu tidak bisa. Apabila keyakinan dan tawakal ini dijadikan teman hidup dan terus diperbaiki, maka dia akan menemukan hal-hal yang bisa menyelamatkan dirinya dari berbagai fenomena yang akan dia hadapi, khususnya saat dia akan menghadapi kematian. Tsani, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil mulki amin ila an qala tsani, hadis yang kedua
dari bab dalam keyakinan dan tauhid. Ani bin Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam doanya beliau, ini doa hadis Nabi SAW, doa beliau yang menunjukkan bahwa beliau memiliki tawakal dan keyakinan dalam dirinya. Kita bisa melihat dari doa ini, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Berserah diri ini juga bisa masuk ke dalam bertawakal. Aslama itu berserah diri kepada Allah. Makanya dikatakan orang muslim itu harus memiliki ketergantungan dengan Allah dalam segala hal. Nabi mengatakan Allahumma laka aslamtu, hanya kepadamu aku menyerahkan diri. Kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku bertawakal. Alaika tawakkaltu ay rakantu ilaika fi sa'iril umuri. Aku senantiasa menyandarkan setiap perkara kepadamu. Wa kharajtu an tadbiri. Ini makna tawakkaltu dalam doa ini. Wa kharajtu an tadbiri li nafsi, dan aku keluar dari kemampuanku mengurus diriku. Hauli wa quwwati, dan aku juga keluar, artinya tidak bisa berbuat apa-apa dari kekuatanku dan upaya. Ini diri tawakal itu ya. Kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab, jadi berat. Karena kadang-kadang kalau kita sudah bekerja semangat itu, kita itu lupa Allah ini. Pokoknya ini harus bisa, pokoknya ini harus selesai. Lupa bahwa Allah itu yang berkehendak semuanya, lupa. Hingga dia itu akhirnya kalau tidak sesuai hasil, nah dia kemudian putus asa dan sebagainya. Makanya di sini perbaiki. Orang yang begini ini kurang tawakalnya. Memang betul berusaha keras itu benar. Betul, usahakan dalam melakukan sesuatu seprofesional mungkin, karena Allah menyukai itu. Tapi bukan harus bisa pokoknya ini. Kita upaya, kita memiliki usaha, tapi jangan lupa hati kita ini terikat dengan Allah yang Maha mengatur, bukan kita. Makanya kharajtu an tadbiri, aku keluar dari mengatur diriku. Tadbir itu mengatur arti aslinya. Kharajtu an tadbiri li nafsi. Ini menimpa orang-orang yang terlalu percaya terhadap dirinya. Boleh percaya diri, harus. Tapi jangan sampai melewati keyakinan kepada Tuhannya. Dan saya bukan hanya sekali dua kali melihat orang begini. Iktiba'an bima sabaqat bihil iradatu wajarat bihil amdaru. Jadi di samping dia tadi melakukan upaya, maka dia harus yakin bahwa ada iradah Allah, ada takdir Allah. Iradah itu keinginan Allah. Kita ini kalau melakukan sesuatu kan yang kita inginkan, ingin tercapai kan begini. Nah ini melupakan Allah punya keinginan untuk kita, ya. Itu namanya iradatullah. Nah orang yang paham ini akan senantiasa bahagia. Ya Allah, hamba sudah menginginkan ini, ternyata Engkau memilih ini.
ini terjadi hanya kadang kita tidak bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan. Khususnya anak-anak muda ini penting untuk memahami masalah tadbir ini. Tadbir, iradah, takdir itu harus paham itu. Kenapa? Karena masa muda ini biasanya didorong oleh stabilitas mereka dan labilitas mereka. Mereka sangat tinggi, lupa bahwa ada kehendak Allah. Anta turid, nahnu nurid, Allahu yaf'alu ma yurid. Kamu mau, kita semua menginginkan ini, tapi yang akan terjadi adalah apa yang diinginkan oleh Allah. Tapi biasanya kalau kita sudah menjalani sunnatullah, itu bisa diprediksi hasilnya itu. Tapi tetap tidak bisa kita memastikan. Orang kalau bekerja, hemat, mengatur keuangannya, insya Allah kaya. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sunnatullah. Orang kalau belajar, menghafal, coba hafid Quran. Kenapa? Karena dia sudah menjalani. Misalkan olahraga untuk sehat, insya Allah kalau dia sesuai dengan aturannya akan sehat. Kenapa? Karena sudah menjalani sunnatullah. Tapi ini jangan kemudian dipastikan. Nah, boleh. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kita ini oleh Allah diperbaiki tawakal kita. Makanya saya sampaikan di mukadimah ini khususnya yang sudah tua. Sejauh yang saya dapatkan informasi dari orang-orang yang sudah sepuh itu, 60 ke atas lah. Karena saya kan masih 40-an lah ya, jadi belum 60. Katanya semangat itu masih berkobar. Hanya kemampuan nggak ada. Begitu. Iya. Perlu semangat tetap semangat. Kadang kemampuannya nggak ada. Nggak seperti dulu. Nah, hal-hal seperti ini harus kita sadari. Nah, sekali lagi keyakinan dan tawakal ini harus senantiasa menyertai aktivitas kita, khususnya kita ini kalau sudah tawakal. Semangat ada, kemampuan kurang, wal baqi 'ala Allah, sisanya serahkan kepada Allah. Begitu. Ilaika anabtu, dan hanya kepadamu ya Allah aku kembali. Wa ilaika anabtu, dan inabati ar-ruju'. Al-inabah itu artinya ar-ruju' kembali. Wa tahtassu bir-ruju' ila al-khair. Ini khusus kembali kepada kebaikan. Padamu aku kembali. Apa makna kembali kepada Allah itu? Maknanya apa gitu? Kan banyak. Wa anabtu ilaika dalam hadis ini. Dalam Quran, fafirru ilallah. Kamu larilah kepada Allah. Apa maknanya? Ya mau lari kemana? Allah di mana begitu? Fafirru ilallah. Kalau kamu ada apa-apa, lari kepada Allah. Apa makna lari kepada Allah? Yang pertama maknanya adalah ar-ruju' ilal khair, kembali kepada kebaikan yang diperintahkan Allah. Ini maknanya. Fi Tamhid Ibnu Abdul Barr, sebagaimana dalam kitab At-Tamhid disusun oleh Ibnu Abdul Barr, ini Maliki ya. Ay raja'tu ila ibadatika wal ibali ala ma yuqarribu minka. Artinya kembali kepada Allah ini, kembali berbuat kebaikan, kembali beribadah, dan kembali memasrahkan diri kepada Tuhan. Ini maknanya. Fafirru ilallah. Wa bika khasamtu, dan hanya denganmu ya Allah aku ini mengadukan perkara. Aku memusuhi
orang-orang yang memusuhi agama. Khasamtu a'da ad-din. Apa artinya ini? Ubika khasamtu, dalam doa tahajud ada ini. Khasamtu itu, ya Allah, aku ini memusuhi siapapun hanya karenamu. Artinya apa? Ketika kita harus benci, memusuhi seseorang, maka jangan memusuhi karena selain Allah. Tapi boleh memusuhi orang. Orang-orang Israel itu membunuhi orang-orang Islam di Gaza. Bunuhi semua. Saya benci mereka. Kenapa? Sebabnya itu. Karena mereka harbi. Harbi itu memerangi. Ya, kalau memang bukan harbi, kita sama-sama manusia, iya. Tapi kalau harbi membunuhi saudara sama muslim, benci. Kita akan memusuhi mereka dan akan kita perangi demimu ya Allah. Ini berperang juga hanya karena Allah. Wabika khasamtu. Mukhasamah itu artinya pengaduan perkara atau memusuhi. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu. La ilaha illa anta a'budzuni. Tidak ada Tuhan selain-Mu. Untuk aku tersesat. Untuk aku amtudillani, engkau menyesatkanku. Artinya aku berlindung kepadamu dari engkau menyesatkanku. Jangan sesatkan hamba ya Allah. Antal hayyul ladzi la yamut, engkau yang maha hidup yang tidak akan mati. Wal jinnu, jin itu, wal insu, manusia itu, yamutun, semuanya akan mati. Jin itu akan mati juga. Jin. Hanya jin ini usianya lebih panjang daripada manusia. Usianya jin itu lebih panjang. Tapi kalau jin bisa dibunuh, bisa. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu pernah menombak jin dalam rupa perempuan tua dekat sumur. Jadi jin itu bisa dibunuh. Hanya jin itu usianya tua. Wal insu, bangsa manusia itu juga akan mati. Tafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafdhu Muslimin, yang kita baca ini adalah matan dari lafaz Muslim. Imam Muslim bakhtasarul Bukhari, Imam Bukhari meringkas. Wal jinnu wal insu yamutun. Wal jinnu ay asyamil bil malak. Malaikat juga akan mati. Wal insu wadba'uhum minal hayawan wal hasyarat. Masuk ke dalam golongan manusia ini hewan-hewan dan binatang-binatang kecil. Ini kalau kita maknanya kan berarti yang lain nggak mati, semuanya mati. Al-jin itu artinya bangsa jin itu yang kita ketahui adalah makhluk yang tidak terlihat, itu jin. Jadi kalau terlihat bukan jin. Kalau setan bisa terlihat, karena manusia juga bisa menjadi setan. Manusia itu bisa menjadi setan. Sebenarnya kalau ada manusia tidak benar dibilang setan itu sudah benar, hanya kan tersinggung. Kamu ini setan ya, benar. Hanya menyinggung kalau begitu. Mesti dia nggak terima dibilang setan. Kan Nabi ditanya Rasulullah, manusia itu ada yang jadi setan, ada sama manusia jin itu ada yang jadi setan, manusia juga ada yang jadi setan. Hanya kalau di Indonesia ini, kalau kita dibilang setan itu membuat marah. Padahal biasa saja. Harusnya kalau memang kita ini sering melakukan perbuatan setan, ya kita memang setan dari golongan manusia. Iya ya Allah, jangan-jangan saya ini setannya manusia itu aja. Suatu ketika itu di Darmo, dari Al-Falah mau pulang.
Setan kok ya. Kenapa? Karena mengejutkan yang di belakangnya. Harusnya ada garis tidak tidak ada yang lurus itu, nyambung itu ke tengah ya. Harusnya kan jangan ke sini. Setan. Iya, memang setan jadi. Dari bangsa manusia apa? Kata istri saya, itu nyumpai kamu. Ya iya, mungkin saya jadi setan. Kenapa? Karena salah kan. Memang saya salah. Ya nggak berhenti, gitu aja kan. Salah ya salah. Mereka juga nggak tahu kalau saya ustad. Mungkin dia barusan ngaji ke saya di Al-Falah itu. Ini kan ustad saya tadi. Setan ini. Ini kan saya ditutup ini. Tutup. Mungkin kalau saya buka, enggak gitu mungkin. Berubah. Di Al-Falah pulang, saya duluan, dia juga pulang. Ngeri mendadak langsung ngiri. Harusnya nggak boleh ngiri. Setan. Jumpai kamu, kata istri saya. Iya. Enggak apa-apa, mau lagi. Saya salah. Nah, wal jin wal insi yamutun, semuanya akan mati. Mati dalam makna bukan lagi tidak ingat ya. Ini mati ini artinya jasad ini tidak lagi bersama roh, itu mati. Jadi orang mati itu jangan sampai kita memaknai mati selesai, enggak. Mati itu kita menghadapi masalah lain. Mana? Di alam kubur. Kita ini kalau mati, kita kan seakan-akan sudah selesai kan? Enggak selesai. Kita menghadapi masalah di kubur. Hanya orang ini kalau ingat hakikat kematian itu bukan takut, tapi khawatir gitu. Kira-kira kalau saya mati, saya bertemu dengan malaikat mungkar, malaikat nakir. Kira-kira gimana kan begitu? Nah, Ahlussunnah kan percaya ada siksa kubur, ada nikmat kubur kan? Ada beberapa golongan enggak ada itu siksa kubur. Ahlussunnah enggak, Ahlussunnah harus meyakini orang mati ini nanti masuk kubur, di situ ada nikmat, ada siksa. Dari hadis-hadis Nabi SAW yang kita ketahui itu. Enggak, Nabi enggak akan berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Baca itu. Nabi berwasiat, umatku baca 4 perkara sebelum salam dalam sholatmu. Itu dibaca itu. Ada 4 perkara kata Nabi baca sebelum salam. Kalau innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 4 perkara berlindunglah kamu sebelum mengucapkan salam. Nanti banyak itu doa-doa tersebar. Hanya kadang-kadang kita lewatkan. Padahal kalau kita maknai luar biasa. Doa luar biasa. Seakan-akan begini. Ya Allah, habis ini aku akan masuk kubur. Selamatkan dari azab kubur. Allahumma inna a'udzubika min adzab. Setelah kubur ini saya mungkin akan menghadapi neraka. A'udzubika min adzab jahannam. Mudah-mudahan nanti selamat. Ini berarti di akhirat dulu. Kalau sudah selamat dari jahannam, ya surga dan baru. A'udzubika min syarri fitnatil mahya wal mamat. Baru dunia. Umum kan? Fitnah dunia, fitnah setelah kematian. Semuanya itu. Fitnah kematian ini bisa bermakna saat sakratul maut. Masih di kehidupan ini. Ada seorang sahabat Nabi SAW ketika berwasiat kepada sahabat, ada yang mengatakan tidak ada fitnah yang lebih besar selain Dajjal dalam kehidupan ini, selain fitnah kematian. Ya ujian berhadapan dengan godaan di akhir kehidupan, ya sakitnya sakaratul maut. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang keempat adalah fitnah. Dajjalnya enggak ada, tapi fitnahnya ada. Fitnah Dajjal itu cirinya adalah sesuatu yang menggiurkan
yang menggiring kita kepada kebinasaan. Itu ciri utamanya. Fitnahnya Dajjal. Dajjalnya kan nanti. Dajjal itu manusia. Dajjal itu manusia. Saya sering menyampaikan. Matanya dua, satunya tidak bisa melihat. Bukan satu matanya. Matanya tetap dua, tapi satunya tidak bisa melihat. Picek kalau bahasa kita itu. Ya, bukan satu di tengah gini, enggak. Dua. Hah? Oh, enggak tahu saya. Pokoknya yang saya sampaikan ini sesuai dengan hadisnya begitu. Dajjal itu bermata dua, hanya satunya picek gitu aja. Ya mudah-mudahan kita nggak nyampe. Nah, ciri fitnahnya adalah tadi yang saya sampaikan, memberikan sesuatu yang menggiurkan untuk menggiring kepada kebinasaan. Ya, bahkan nanti kalau sudah datang orangnya ini, makhluknya ini, dia punya surga, aslinya neraka, menggiurkan, aslinya neraka, dan sebaliknya begitu, itu menggiurkan. Nah, sekarang kalau ada yang seperti ini, itu Dajjal itu. Dajjal tapi bukan yang asli, versi KW itu. Saya sering mendengar juga orang-orang kalau marah itu Dajjal itu. Dajjal. Ya kalau Dajjal dalam makna fitnah, iya, artinya dia melakukan perkara yang sama dengan yang akan dilakukan Dajjal, yaitu mengajak manusia kepada hal-hal yang bisa menggiurkannya untuk membinasakan manusia. Hadis yang ketiga, An Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan. Demikian pula qala, ia berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini gampang nih, Pak. Nah, ini hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau kita sudah mengamalkan, belajar menghayati. Kalau kita sudah usia sudah senja itu gitu, belajar menghayati apa yang sudah dihafal dulu. Banyak membaca sesuatu kan setelah sholat. Itu upayakan dihayati lu. Dihayati. Astagfirullah. Dan istighfar, astagfirullah. Jangan hanya keluar astagfirullah, nggak ada apa-apa. Astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Kita hadirkan gitu loh. Ketika membaca sholawat, ya sama. Ini perintahmu bersalawat kepada makhluk terbaik, yaitu Nabi. Dan sholawat itu disampaikan. Khususnya di hari Jumat, kata Nabi, ma'rudatun alaih. Jadi kita hadirkan itu. Senang Nabi, senang. Nabi mengatakan kalau hari Jumat sholawat kepadaku, fa'innaha ma'rudatun alaih. Hari Jumat itu banyak sholawat kepadaku, langsung nyampe di saatnya aku bisa melihat, oh ini umatku berselawat kepada. Jadi kan seakan-akan alhamdulillah nyambung dengan Rasul. Subhanallah wa ni'mal wakil, artinya cukuplah Allah sebaik-baik wakil, artinya yang akan mewakili perkara kita, mengurus perkara kita, yang akan mengatur urusan kita. Ini maknanya. Hasbunallah, cukup Allah yang memegang urusan kita. Nah, orang kalau memahami, menghayati ini, kalimat ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ini dianjurkan dibaca kalau kita dalam keadaan genting. Oleh kalau kita ini sudah mengamalkan yang di hadis-hadis ini hadis-hadis dari sholihin, al-adkar, cukup sudah itu untuk hidup tenang, aman dari segala bahaya yang tampak, yang nggak tampak, cukup itu. Nggak usah nyari yang aneh-aneh. Cukup itu, selamat itu, selamat. Nggak usah yang aneh-aneh pokoknya lah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ini qala Ibrahim, diucapkan oleh Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan ke neraka. Finnar, ke api ya. Ngapunten.
Yang memaknai an-nar itu sering memaknai neraka. Nar itu api. Karena apinya Nabi Ibrahim itu surganya beliau kan. Ketika beliau ditanya, Nabi Ibrahim selama hidupmu sampai saat ini, keadaan yang paling indah dalam hidup itu kapan? Saat aku berada di dalam api. Ketika oleh Namrud saya dilemparkan ke api, saya merasa kebahagiaan yang tidak pernah saya rasakan dalam hidup. Karena apa? Karena Allah mengatakan, wa kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bardan wa salam. Ini yang membuat saya bahagia. Api itu bardan, dingin, wa salam. Salam itu bahagia. Quran itu disebutkan salam itu dalam masalah Ibrahim. Yang kedua di dalam masalah Lailatul Qadar. Kalau panjenengan ingin merasakan apa yang dirasakan Nabi Ibrahim ketika dia mendapatkan salamun, kedamaian, ketenangan, maka dapatkan Lailatul Qadar. Pernah merasakan Lailatul Qadar? Enggak pernah ya. Jadi rugi dalam hidup. Allah mengatakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nabi mengatakan ada Lailatul Qadar. Masa kita hidup berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun. Tidak pernah merasakan kedamaian. Kalau dalam Al-Quran, tandanya ya kedamaian saja. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tenang, khusyuk, harum. Bahagia, kebencian itu enggak ada ya. Kadang-kadang kita suka sudon, iri, dengki. Di malam itu enggak ada. Ini kita rasakan dan kita dapatkan di malam-malam terakhir Ramadan, khususnya di malam ganjil, khususnya di malam ganjil. Nanti saya ubah Pak Zen. Saya di sini diminta untuk qiyamul lail ya. Tadi malam tanggal 19 sampai 20 itu kurang mundur ini. Ya, karena kita inginnya qiyamul lail itu sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi, wal tamisuha fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir min Ramadan, wal tamisuha fi witri minha, dan cari di ganjilnya. Ini kan dalam rangka melaksanakan perintah Nabi kan. Ada qiyamul lail. Ini dihadirkan itu. Ya, qiyamul lail ini karena memang Nabi memerintahkan, baru di situ kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau hanya ingin mendapat Lailatul Qadar saja, itu rugi menurut saya. Rugi. Kalau mau ditimbang ya, kita qiyamul lail mencari bersemangat di 10 terakhir di hati kita hanya karena ini perintah Nabi, itu lebih besar daripada Lailatul Qadar itu sendiri. Lebih besar. Allah memberi taufik kepada kita bisa mengikuti perintah Rasul, itu lebih besar dari Lailatul Qadar. Maka niat utama itu saya akan melakukan ini karena Rasul memerintahkan. Bukan karena ikat pinggangmu, kata Nabi. Cari itu di 10 terakhir. Semangat lagi. Nah, landasan kita bersemangat, beriktikaf, kadang-kadang jam 2 sudah ke masjid, itu karena Nabi memerintahkan. Indah Pak orang beriman ketika menjadikan aktivitasnya, perbuatannya hanya karena perintah Rasul. Indah ya. Dan lebih indah dari Lailatul Qadar itu kalau kita mau memahami. Ya, salat ini karena perintah Allah, karena Allah, lebih indah dari apapun. Ini kita pelajari ini. Kalau kita niatkan untuk Allah, nggak ada yang nggak bahagia, nggak ada yang nggak semangat bahagia. Nah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim, diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan ke api oleh Namrud. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
Dan ini juga diucapkan oleh Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Inna qalu," ketika orang-orang berkata kepadanya, "Innan nasa qad jama'u lakum," manusia itu telah berkumpul untuk membunuh. Fasyauhum, maka takutlah kamu kepada mereka. Fazadahum imana. Innan nas ini bukan manusia ini maknanya satu orang. Abu Mas'ud tahu. Innan nasa qad jama'u lakum fasyauhum. Ini kalau kita lihat tafsirnya, An-Nas ini artinya Nabi SAW. Artinya satu orang ini. Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud. Innan nasa qad jama'u wa zahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi ada orang memberitahu kepada Nabi bahwa mereka berkumpul untuk membunuhmu, maka takutlah kepada mereka. Jangan lawan mereka itu loh, umat Islam. Mereka banyak. Zadahum imana, ternyata mereka itu bukan takut. Zadahum imana, malah tambah kuat imannya. Wa qalu, dan saat itu mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini Quran ini. Kabar Muhammad, kamu ini akan dihancurkan. Nggak bisa dilawan ya. Ucapan mereka hasbunallahu wa ni'mal. Kalau kita berbicara lingkup lebih luas internasional misalnya, jangan dilawan itu punya nuklir, punya apa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Islam itu jangan pernah takut kepada kebatilan, boleh. Ya, tapi strategi itu dianjurkan. Enggak takut tanpa strategi, tanpa pemikiran, salah. Salah ini. Kita semua mau jihad misalkan, mau berangkat sendiri-sendiri, salah. Saking semangatnya dia rela mati, iya rela mati betul. Tapi nggak boleh lama-lama berangkat sendiri-sendiri, mati nggak apa-apa, mati syahid, ya belum tentu. Nggak boleh, dalam Islam itu mau perang harus ada amir, pimpinan, ada komando, harus itu. Jadi tidak hanya mengandalkan semangat saja, tapi juga harus ada ketaatan terhadap aturan-aturan yang ada dalam Islam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa fi riwayatin lahu, dan juga dalam riwayat Imam Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala ia berkata, kana akhir qauli Ibrahim hina ubiya finnar hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sama, hanya beda sifat saja, redaksinya yang beda. Nabi Ibrahim itu kan bingung, dia berarti bingung ketika sudah diikat dan mau dilempar ke api, kan bingung ini. Tapi makna hadis ini akhir qauli, dari kebingungan dia itu yang hanya dia ucapkan di terakhir, pasrah, hasbiyallah. Kita praktekkan juga dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Kadang-kadang ya Allah, misalkan barusan ini kemarin ada orang mau mantenan, seneng, adiknya yang mau mantenan jatuh, ininya patah, tenang nggak sih? Artinya begini, tiba-tiba kebahagiaan itu ya nggak berubah, tetap jalan, hanya nggak seperti sebelumnya. Jadi ibunya ini kayak gimana? Ayo, sudah. Kalau begini, hasbunallah wa ni'mal. Mau gimana? Ini sudah. Ini hikmahnya kita ambil supaya kita sebahagia apapun ingat kita masih di dunia. Saya pernah ingat nasihat orang dulu. Orang dulu ini kan tidak ada dalilnya, hanya ilmu titen. Kalau mau mengadakan sesuatu yang bahagia, pesta itu harus hati-hati. Bahkan ada kadang-kadang, ini kan nggak boleh kita yakini kan. Kalau istrinya mau melahirkan, jangan melakukan perjalanan. Nanti ada apa-apa. Nggak ada, ada dalilnya kan? Nggak ada. Dalilnya nggak ada kan. Hanya manfaatnya ada.
Kadang-kadang ada itu, istrinya melahirkan malah dia bepergian kemana. Itu enggak, itu artinya manfaatnya apa? Tunggu itu dengan keluyuran. Jadi artinya kebahagiaan di dunia ini kalau tidak dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berubah dengan kesedihan. Begitu. Harus orang Islam itu harus ada batasannya. Sedih jangan terlalu sedih, bahagia juga jangan terlalu bahagia. Standar saja. Sikapi dengan iman apapun itu. Mau bahagia, bahagialah karena iman. Mau sedih, sedihlah karena iman. Ar-rabi'ah yang keempat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata yadkhulul jannata aqwamun akan masuk surga beberapa kaum afidatuhum hati mereka mislu afidatut thair seperti hati burung. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ada rombongan masuk surga itu disebabkan hatinya seperti hati burung. Apa hati burung ini? Qila ma'nahu mutawakkilun, hatinya seperti burung itu karena tawakal mereka. Hadis lain, lawittakaltum 'ala Allahi haqqa tikalihi la razaqakum kama yurzaqut thair. Andaikan kalian mau bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberimu rezeki sebagaimana burung itu diberi rezeki. Jadi pagi-pagi keluar, nggak ada modal, nggak ada bekal kan. Sore pulang dalam keadaan kenyang. Burung itu kalau keluar nggak bawa apa-apa, hanya mencari, ini pulang sudah kenyang. Wakila makna orang yang masuk surga yang hatinya seperti burung, qulubuhum raqiqah, hatinya itu lemah lembut. Raqiqah itu tipis, tapi makna hati tipis itu hanya hatinya itu lemah lembut. Nah ini sebab masuk surga juga. Saya asra'u fahman wa qabulul khair. Apa yang dimaksud dengan hati yang lemah lembut itu? Hatinya cepat menerima, memahami kebaikan. Ada hati itu loh, ada yang cepat menerima kebaikan tuh ada. Ada kebaikan dia hatinya langsung tergetar gitu, senang gitu. Ini yang dimaksud dengan afidatut thair, hati seperti hatinya burung. Dan ini menjadi sebab mereka akan masuk surga. Jadi masuk surga itu dari beberapa riwayat banyak penyebabnya dari hati. Dari hati. Ada yang dari pertolongan. Kalau berperang itu kan dengan badan fisik kan. Dia menggunakan fisiknya berperang di jalan Allah sebab itu masuk surga. Ada yang membantu orang, berarti membantu agama, menolong agama. Ada yang menolong orang lain, yang menolong orang lain menjadi surga. Ada yang menolong hewan, ada ya pelacur di Bani Israel, bukan di zaman Nabi. Di Bani Israel itu ada seorang pelacur, dia ada di sebuah sumur, mau minum ternyata ada hewan. Dia bantu karena rahmah, kasihan, rasa kasihan yang banjir. Tapi ini di masa Bani Israel ya. Di masa Bani Israel bukan di masa Nabi SAW. Ada yang masuk surga dengan hatinya. Hatinya itu tipis, tipisannya lemah lembut. Biasanya hati yang lemah lembut itu cepat nangis. Kalau panjenengan cepat nangis, bukan karena sedih, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Tapi cepat nangis itu artinya Allah ingin mengampuni dosamu. Allah begitu. Ada dua mata yang tidak akan disiksa. Yang pertama mata yang berjaga di jalan Allah, menjaga musuh itu. Berarti ini di medan perang. Yang kedua mata yang mengalirkan air mata karena Allah.
maka yang mengalir air mata karena Allah, dan ini masuk 7 golongan yang akan dinaungi ketika tidak ada naungan pada hari nanti. Rajulun dzakarallaha, seseorang yang ingat Allah, fahadat ainah, dia ingat Allah, tiba-tiba air matanya mani. Gak ada kesedihan, gak ada masalah, tapi dia menangis. Subhanallah, inilah beberapa ciri ahli surga itu. Salah satunya adalah tawakal, hati yang baik, dan mereka adalah orang-orang yang di dunia ini akan tetap ada sampai akhir zaman. Ada ciri-ciri itu ada. Mudah-mudahan kita termasuk dari bagian mereka. Itu subhanallah. Artinya kita ini walaupun berbeda profesinya, ada cara Allah akan menjadi kita ini menjadi ahli surga. Dan nggak sama ini Pak, nggak sama kita ini. Ada yang masih bekerja, ada yang tidak bekerja, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang macam-macam. Tapi akan ada sebab kita masuk surga. Kalau panjenengan akan dijadikan Allah ahli surga, mesti ada sebabnya. Mesti. Nah, Allah alam, masing-masing sebabnya berbeda. Dan kadang-kadang tidak kita kira sebab itu. Kadang-kadang orang mengira penyebabnya adalah kemampuannya. Enggak. Ada sebagian ulama bertanya kepada gurunya yang sudah meninggal, dia datang di mimpinya. Apa penyebab engkau diselamatkan oleh Allah? Ternyata bukan kitab-kitab yang dikarang banyak ini. Bukan dia yang mengajar, bukan. Karena dia memberikan air kepada lalat atau apa. Ternyata ini memang bukan hadis ya, tapi disebutkan oleh ulama. Artinya ingin menyampaikan bahwa kadang perkara yang kecil itu menjadi sebab kita diselamatkan oleh Allah. Maka tahtakir minal ma'ruf syai'an. Jangan kamu menganggap rendah dari kebaikan apapun itu. Itu mungkin saja bisa menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Kurang berapa menit, Pak? 10. Kita baca lagi ini. Oh, jangan Pak, ini banyak. Bisa 20 menit ini. Wafi riwayat. Hadisnya satu, tapi wafi riwayatnya ada 2. Nah, ini kalau dibaca satu-satu, ini membutuhkan waktu. Tanya jawab saja. Kalau yang hadis dari Imam Nawawi dan keterangan Imam Nawawi saya baca dalam hadis ini, ya kan Imam Nawawi di sini di Riyadhus Shalihin ini juga memberikan keterangan, Pak. Di makna ini kata misalkan qauluhu qafala ayroja, ini Imam Nawawi yang menulis sendiri. Ini jangan sampai nggak dibaca. Adabnya kalau membaca kitab Riyadhus Shalihin itu yang ditulis Imam Nawawi ini baca semua ini, jangan dikurangi, yang ditambahi. Nah, saya megang kitab yang ada syarahnya, keterangan. Nah ini kalau dibaca semua ya nggak selesai-selesai. Saya ambil makna-makna yang bisa menjadi penjelasan dari keterangan yang dimaknai ini. Ini metode saya dalam mengajar kitab Riyadhus Shalihin. Kalau mengajar kitab As-Shahih atau apa itu beda lagi. Jadi kalau yang seperti ini tidak perlu ditinggalkan ini. Yang beliau sendiri yang nulis dengan tangan beliau harus dibaca, yang membaca Riyadhus Shalihin. Nah, monggo. Alhamdulillah. Oh iya Pak, monggo, marhaban. Nggih. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan kita ini ada dua istilah yang harus kita pahami. Yang pertama rahmat Allah dan yang kedua lawannya laknat Allah. Rahmat Allah, laknat Allah. Ada orang mundar-mandir sehari semalam diikuti laknat, ada. Ada orang mundar-mandir sehari semalam diikuti rahmat, ada. Maka kalau rumah panjenengan dimasuki orang yang bawa rahmat ini, syukuri. Ada orang diikuti laknat. Nah, untuk supaya kita paham, apa kita ini diikuti rahmat atau laknat, itu ukurannya adalah ketakwaan kita. Artinya nilai-nilai ketakwaan yang ada pada diri kita dan orang yang bersama kita. Panjenengan misalkan tadi subuh dari rumah bismillah, saya bangun ini lillahi ta'ala hanya karena ingin sholat subuh, maka dia diikuti rahmat. Ini ciri zahirnya. Ciri batinnya rahmat itu pasti bersinergi, bersentuhan dengan hati. Pasti itu. Gak ada orang dirahmati Allah hatinya nggak ada rahmat kasih sayang, nggak ada, nggak bisa. Begitu. Mesti rahmat itu nanti akan membias ke hati. Jadi hati itu akan menjadi lemah lembut, penyayang, peduli, punya solidaritas. Itu rahmat. Cirinya rahmat begitu kalau kita ingin tahu. Lawannya laknat. Laknat ini adalah perkara-perkara yang bisa membawa manusia kepada kebinasaan dan dosa besar. Jadi kalau ingin tahu bedanya dosa besar dan dosa kecil, salah satu ciri dosa besar itu biasanya dalam riwayat hadis Nabi ataupun dalam Al-Quran ada laknat di sini. Kalau ada laknat itu biasanya itu cirinya akan itu berkaitan dengan dosa besar. Nah kalau dosa kecil, apakah menyebabkan laknat? Dosa kecil itu. Dosa kecil ini selama tidak sampai masuk dalam kategori dosa besar, maka potensi diampuni itu sangat besar. Dosa yang diampuni tidak akan membawa laknat. Dosa kecil itu kan paling banyak sekarang, Pak. Panjenengan buka HP, ya, buka HP. Kalau orang tua ini nggak tahu ya. Ini kalau anak-anak muda ini buka HP, godaan semua itu dibuka. Loh iya. Nah ini kan dosa kecil ini. Dosa kecil itu. Dosa kecil itu adalah perbuatan yang konsekuensinya itu kecil. Itu dosa kecil itu. Kayak ada orang beriman, dia buka HP lihat gambar-gambar yang nggak benar itu. Pikirannya kan tahu, ini nggak boleh kan. Itu dia menyesal. Ini kan dosa kecil ini. Konsekuensinya nggak ada, hanya untuk diri. Konsekuensinya nggak ada. Beda dengan zina. Konsekuensinya besar, keturunan. Beda dengan khamr, konsekuensinya besar, cara berpikir. Beda dengan kemunafikan, konsekuensinya besar, kesesatan. Ini bedanya dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil ini, walaupun panjenengan nggak minta ampun, diampuni kalau yang pertama menjauhi dosa besar. Kita jatan ibu kabair ismi. Atau dalam satu riwayat malam irtakibil kabair. Atau majtuni batil kabairu dalam riwayat hadis ini. Jadi dengan menghindarkan diri dari dosa besar sebenarnya penyebab dari terhapusnya dosa kecil. Panjenengan ke masjid pulang selesai dosa kecilnya. Nah, dosa kecil ini bisa menjadi sebab laknat kalau diulang-ulang dengan disengaja. Laknat itu sebabnya. Tahu dia dosa kecil, diulang lagi, dan besok dia niat diulang lagi, mengulang lagi. Nah, kenapa saya garis bawahi dengan disengaja? Karena sesuatu yang dilakukan dengan tidak sengaja atau tidak mampu dia mengendalikan dirinya, dengan terpaksa dia melakukan itu tidak masuk ke dalam kategori dosa besar. Ada orang dipaksa berzina, nggak mau dia, dipaksa.
Enggak, bukan dosa besar ya. Walaupun kata ulama fikih itu nggak ada orang dipaksa berzina, enggak ada. Mesti merasakan nikmatnya zina. Mesti dipaksa nggak dipaksa tetap merasa. Dalam kitab disebutkan begitu. Tapi tetap itu tidak dosa. Dipaksa membunuh orang, kalau dipaksa beda dengan sama-sama sepakat ya, pembunuh bayaran. Dipaksa dia nggak dosa sebenarnya. Hanya kalau ada kisos dia kena. Beda, ada orang di kisos nggak dosa, ada. Itu nanti cegat tembak. Kalau enggak, kamu saya tembak, keluargamu akan saya habisi. Ini kan gimana enaknya ini? Para ulama mengatakan kalau hanya dengan dirinya, maka tidak boleh dia mengorbankan orang lain. Ini ada pembahasan dalam masalah ini. Tapi andaikan ada kisos, dia yang dikisos, bukan yang nyuruh. Tapi dosanya yang nyuruh, yang nanggung. Dalam fikih begitu, pembahasannya. Jadi yang membunuh, walaupun kata Umar mengatakan, andaikan ahli son'ah itu semuanya sepakat, orang yang tidak bersaing dibunuh, maka semua penduduk son'ah akan saya bunuh. Pendapat Umar itu. Artinya begini, kalau ada orang tidak bersalah di son'ah itu Yaman, Bang, dibunuhnya karena semua penduduk son'ah itu sepakat pernah dibunuh, padahal dia tidak bersalah, maka akan saya kisos semua penduduk son'ah. Ini Umar ini. Ini nggak peduli beliau. Jadi yang nyuruh pun kena kisos. Ini dibahas dalam fikih itu. Karena yang banyak terjadi kan begitu kan. Yang terakhir itu putranya Qaddafi atau siapa itu, yang ditembak oleh rombongan orang nggak bersenjata, tembak, terus hilang, selesai. Ini jadi Allah a'lam, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita apapun keadaannya, baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Andaikan kita harus mati, insya Allah matinya baik. Ya kita mudah-mudahan selamat. Andaikan kita harus mati dan akhir ucapan kita hasbunallahu wa ni'mal wakil, insya Allah kita akan mati baik semua. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi manusia yang dirahmati oleh Allah, dirahmati dan dimudahkan kita menjalani jalan rahmat. Allahu a'lam bishawab. Monggo selesai. Kita tutup gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna min ahli ilmil khair wa ja'alna min syarril dhair wa ja'alna min ahli jannatika ya karim wa ahyina wa a'in min nabiyyin wa siddiqin wa syuhada was salihin ya arhamar rahimin irhamna ya qawla inna sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.